Iya. Kalau nggak mampu ya. Kamera tamat kamera. Karena ada kamera. Depan ada kamera, di belakang ada kamera. Yang ngomong itu saya. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman. Udah punya orang. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada kamera Pak. Wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi. Amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman, pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di musola kita yang walaupun sederhana, yang penting nggak ada dindingnya. Ya, walaupun nggak ada dindingnya, yang penting pintunya juga tidak ada. Yang penting kita di sini bersama menjalankan praktek dari agama. Ya, terima kasih untuk Pak Fahrul, yang terhormat Mr. Eri, yang terhormat Wakil Ketua Kelas Muhammad Fatoni, saya Restu Fauzi. Ya, alhamdulillah. Saya sangat senang kita dapat berkumpul di musola kita ini dan kamera dan saya ingin menyampaikan beberapa ya istilahnya untuk menambah-nambah ilmu lah. Karena kita ini kan zaman anak muda zaman sekarang kan kata Pak Reza tidak takut lagi sama dosa ya. Jadi tema yang akan saya bawakan pada pagi hari ini, jauhilah perbuatan maksiat. Gila men. Apa sih yang menyebabkan Adam dan Hawa itu dikeluarkan dari surga? Mungkin teman-teman sudah ada yang tahu mungkin ya. Terutama Ustaz Sabta ya. Mungkin dikeluarkannya itu tidak lain adalah kemaksiatan mereka berdua kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka melanggar larangan Allah untuk memakan buah khuldi yang sudah dilarang oleh Allah, jangan memakannya. Tetapi tetap saja kenapa jadi seperti ini nanya saya ya. Tapi tetap saja dimakan oleh Adam dan Hawa karena tidak lain dan tidak bukan dihasut oleh setan-setan. Karena apa sih mereka memakannya? Mungkin teman-teman juga sudah tahu, itu dikarenakan oleh rayuan dan bisikan oleh iblis yang mengajak mereka untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai para pemuda. Wahai para pemuda. Yang di belakang sana nggak ada suaranya. Pemuda berarti. Senantiasa iblis senantiasa iblis, setan dan teman-temannya itu selalu menggoda kita semua agar selalu berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan iya, jangan menyalahkan. Dia sudah berjanji dan bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu menggoda umat manusia sampai akhir zaman. Dan kita ini salahnya bukannya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, malah mengikuti apa yang kita inginkan. Astagfirullah. Pinter anak-anak. Nang ning. Sebagaimana juga yang telah dijelaskan dalam surat Al-Zalzalah ayat 8 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Langsung saja artinya. Oh ya. Wa ma ya'mal misqala dzarrati syarra. Kurang lebih seperti itu. Yang artinya barang siapa yang mengerjakan kejahatan sekecil apapun, niscaya dia akan melihat balasannya. Itu balasannya nanti di akhirat. Di dunia mah kagak ada ketengokan, ya. Setan juga menghendaki dengan kemaksiatan ini
umat manusia dibuat terpecah belah dan saling bermusuhan, dan kita tidak menyadari bahwa bermusuhan dan berbuat maksiat itu adalah dosa. Dan kita juga salahnya kurang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak zaman sekarang lebih melihat kepada pengaruh luar daripada untuk mengisi kekuatan rohani dan jasmaninya. Misalnya seperti Ferry dan lain sebagainya itu, dibandingkan sholat dan lain sebagainya, lebih bermain PB ataupun lain sebagainya. Pacaran tidak boleh. Betul tidak? Ya, kalau salah coret saja. Sebenarnya kita sebagai umat manusia ini harusnya, apalagi anak muda zaman sekarang kan umurnya kan masih pendek, masih kecil, masih panjang ke depan. Cobalah diisi dengan hal-hal yang bermanfaat untuk kita. Misalnya mengikuti, misal ada seperti Rois kemarin, Rois. Ya, berarti teman-teman sini kan masih segar, makanya saya plesetin saja kata-katanya. Jadi untuk itu kita sebagai generasi muda yang memiliki bakat dan umur kita masih panjang, cobalah kita mengisi hari-hari kita, tahun-tahun kita, bulan-bulan kita, dan hari-hari kita dengan manfaat. Salah satunya kita lakukan dengan hal yang kecil saja, seperti menjalankan sholat 5 waktu. Itu tuh hal yang kecil, tetapi hal yang besar bagi orang yang tidak memiliki niat untuk mengerjakannya. Seperti misalnya kita menunda-nunda waktu untuk sholat, misalnya jam 12. Alah mak, nyaman kena angin sepoi-sepoi nih. Itu sudah waktu azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berarti kan sudah memanggil untuk sholat dan lain sebagainya. Tetapi kita ini manusia sering mengikuti hawa nafsu kita sendiri. Jadi kita mengikuti suasana, aduh sedapnya kena angin, nyantai lo sebentar, waktu masih 2 jam. Akhirnya nyantai-nyantai, tertidur, lewat waktu zuhur. Berikutnya lagi waktu asar. Setelah waktu asar mendengar suara azan lagi, tetapi bukannya mau sholat, malahan aduh nyantai dulu nonton TV, banyak acara gosip. Kan itu kan nggak benar. Berikutnya lagi waktu maghrib, dia bilang aduh maghrib mau mandi dulu mending mandinya 1 menit 2 menit, ini mandi 1-2 jam seperti Sabta ya. Berikutnya juga dengan waktu Isya, dia mengatakan aduh Isya ini waktunya panjang, lalu dia merasa waktunya panjang, bertele-tele nonton TV, akhirnya tertidur pulas. Bangunlah subuh, setelah bangun subuh mau sholat subuh malah enak masih tidur, akhirnya tidur dan 5-5-nya tidak dikerjakan. Astagfirullah. Aduh, yang depan ini nampaknya tidak makan 4 sehat 5 sempurna. Sempurna. Oh iya, makan nasi. Jadi intinya kita ini sebagai generasi muda, generasi yang penerus bangsa, agama, dan keluarga, sehendaknya kita dapat mengisi hari-hari kita, bulan-bulan kita, minggu-minggu kita, tahun-tahun kita dengan hal-hal yang bermanfaat, dengan menjauhkan diri dari maksiat, dengan cara mendekatkan diri kepada Allah, salah satunya dengan sholat, berzikir, dan lain sebagainya. Ya, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, angkat tangannya semuanya. Doa apa ini Sabta? Doa Al-Fatihah saja cukup ya, karena Al-Fatihah itu kunci dari semuanya. Betul Sabta? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, ya Tuhanku, jauhkanlah kami ini dari perbuatan maksiat, apalagi ini kami ini generasi muda ya Allah. Kami ini generasi penerus bangsa, agama, dan keluarga ya Allah. Jauhkanlah kami dari perbuatan maksiat. Begitu juga jauhkanlah keluarga kami dari perbuatan maksiat. Amin. Itu juga penerus bangsa kami ya Allah. Amin. Kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian.
sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.